Sampurasun, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Juri, Panitia, beserta teman-teman pelajar se-Jawa Barat yang luar biasa. Perkenalkan, saya Osyata Bina Valeri dari SMA Negeri 1 Bojonggede. Hari ini saya akan membawakan bertutur dengan topik filosofi teras dan ketangguhan mental generasi Z di era digital. Buku yang saya angkat berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada tahun 2018. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa dunia digital itu berisik banget? Notifikasi terus-terusan bunyi, tang ting tung, dan kadang belum ngapa-ngapain aja pikiran kita rasanya udah capek. Sampai-sampai saya sempat mikir, apa hidup sekarang emang harus seribet ini ya? Sampai suatu hari, saya ketemu satu buku yang gak cuma ngajarin cara mikir, tapi juga cara hidup yang lebih damai di tengah-tengah ributnya dunia digital. Eits, tapi tenang, walaupun buku ini membahas tentang filsafat stoikisme, tapi buku ini bukan filsafat yang bikin kita pusing 7 keliling kok. Justru sebaliknya, buku ini ngajarin gimana caranya biar kita tuh gak gampang marah, gak gampang overthinking, dan tetap waras di tengah-tengah dunia ini yang kadang-kadang agak di luar nalar ya. Atau kalau kata Epictetus, yaitu salah satu tokoh stoik kuno yang sering dikutip di buku ini, bukan kejadian yang bikin kita stres, tapi cara kita mikir tentang kejadian itu. Wah, waktu pertama kali baca kalimat itu, saya sih langsung mikir, apa jangan-jangan selama ini yang bikin saya stres itu bukan tugas sekolah, bukan komentar-komentar orang, tapi cara saya mikir tentang semua itu. Boom! Dapat gak? Nah, terus pernah gak sih kalian lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba ngerasa, kok hidup orang enak-enak ya? Gue gini-gini aja. Bahkan sempat juga merasa gagal, gak bisa sehebat orang-orang yang ada di sosmed. Tapi tahu gak itu apa? Kalau kata buku ini tuh artinya jebakan klasik. Maksudnya gimana tuh? Kata buku ini, kita tuh sering menderita bukan karena kenyataan itu sendiri, tapi ya karena imajinasi dalam pikiran kita. Bayangin aja ada 2 orang, yang satu lagi gagal, tapi reaksinya, ya aku gagal nih. Oke, besok saya akan coba lagi. Dan yang satunya lagi, yang gagal, reaksinya malah, waduh, saya gagal lagi. Nah, pasti gagal terus. Sial banget hidup saya. See the difference? Masalahnya sama, tapi cara mikirnya beda. Itu yang bikin kita menderita. So, disinilah filosofi teras jadi penting banget buat generasi Z. Kita ini generasi yang lahir dan tumbuh di internet, bukan? Setiap hari kita tentu dihadapkan dengan lautan informasi dan kadang-kadang banyaknya drama online. Tapi buku ini ngajarin konsep yang namanya dikotomi kendali, yaitu bedain mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Dan ketika kita sadar hal itu, hidup ini jauh lebih ringan. Saya sendiri mulai menerapkan hal-hal kecil dari buku ini loh. Misalnya, saat saya dapat komentar-komentar pedas, kalau dulu saya pasti mikir, kenapa ya jadi orang pada jahat-jahat banget, saya cuma mau posting aja. Tapi kalau sekarang, saya cuma mikir, ya sudahlah, itu urusan dia. Yang penting saya tahu siapa diri saya. Lucunya,
makin saya cuek terhadap hal yang gak penting itu, makin banyak energi yang bisa saya dapetin buat hal-hal yang benar-benar penting. Stoikisme lewat filosofi teras tentunya ngajakin kita kalau nggak semua hal itu perlu kita tanggapi. Kadang diam bukan berarti kalah, tapi tanda kita mampu cukup bijak untuk nggak mantengin energi yang terbuang percuma. Terus, apa hubungannya sama literasi digital dan teknologi tepat guna? Jangan salah, hubungannya besar banget. Teknologi itu netral, yang bikin kita tahu baik buruknya itu kan dari kita sendiri kan yang menggunakannya. Terus kayak fitur-fitur screen time, focus mode, itu kan salah satu contoh teknologi tepat guna. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang memanfaatkannya. Lalu saya juga sempat mikir, kalau aja semua orang baca filosofi teras, mungkin komentar netizen yang tadinya dalam bentuk kok jelek banget ya baju kamu, kok kayak gak nyambung. Karena mereka baca filosofi teras, komentarnya jadi, baju kamu unik ya. Tapi mungkin aku aja yang belum ngerti estetikanya. Lucu sih, tapi bukankah dunia bakal lebih damai ya kalau semua orang belajar buat ngendaliin pikirannya? So, buku ini ngajarin cara bahwa kedamaian itu bukan hasil dari hidup yang sempurna, tapi cara kita nerima. Yuk, kita jadi generasi Z yang bukan hanya cepat dalam ngetik, tapi juga menenangkan diri. Terima kasih, saya Osha Tabina dari SMA Negeri 1 Bojonggede. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.